Sebelumnya semoga ini bukan jadi ria ataupun jadi aib ya. Sebelumnya saya tidak terlalu dekat Ustaz sama Allah ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun ke belakang ya, 1 tahun ke belakang mencoba untuk mendekatkan diri. Ternyata malah merasa kayak ujiannya kok jadi tambah berat Ustaz. Dari macam-macam ujiannya, dari rezeki ataupun apapun itulah, dibanding sebelumnya yang cuma kayak sholat 5 waktu aja, kadang telat sholat ataupun kayak gimana itu ya nggak terlalu diinikan lah. Cuma untuk akhir-akhir ini saya coba untuk lebih mendekatkan diri, tapi kok ternyata lebih ini ya, ujiannya lebih terasa gitu. Itu yang pertama. Kadang hati saya tuh, hati paling dalamnya berpikir apa saya harus kembali ke yang masa lalu gitu. Melakukan hal yang ya tidak usah terlalu dekat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bulan Ramadan nih Sat, kan puasa nih Sat. Iya puasa dong, bulan Ramadan. Fahri. Maksudnya untuk bagaimana Sat, untuk puasa-puasa yang di masa lalunya tuh banyak batal Sat. Terus nggak tahu nih berapa hari, berapa kali batalnya. Bagaimana untuk membayarnya gitu. Emang banyak banget ya? Bercanda. Ya bukan. Ya semoga enggak ya Sat ya. Itulah kenapa setelah puasa Ramadan sering-sering aja puasa, tapi niat mengqadha puasa yang telah lalu. Gak usah dihitung kalau memang gak kehitung. Kayaknya berapa Ramadan ya? Ya udah puasa aja sampai kita ngerasa kayaknya udah terbayar deh gitu. Yang kedua, kalau misalnya orang yang udah meninggal nanti bayar fidyah. Saya setiap Ramadan pasti saya bayar fidyah untuk orang tua saya yang sudah wafat. Ibu saya kan dulu meninggal di tsunami di Aceh kan. Saya nggak tahu ibu saya pernah ninggalin puasa nggak. Tapi karena yang saya kenal ibu saya itu hanyalah orang biasa, bukan ustazah. Yang mungkin juga baru kenal agama itu ketika saya udah agak remaja. Saya khawatir beliau belum paham. Jadi tanpa sengaja banyak ninggalin puasa di masa lalunya. Jadi saya bayar sebagai anak, bayar fidyah. Setiap Ramadan saya bayar fidyah. Untuk ibu 30 hari aja. Kalau lebih jadi sedekah. Kalau kurang nanti ditambahkan tahun depan. Jadi emang harus dibayar puasa itu. Sama kayak sholat. Kita kan balik itu hitunglah misalnya umur 10 tahun balik kan. Tapi kita mulai sholatnya umur berapa? Jangan-jangan lulus kuliah. Lulus sholat sih, cuman kayak nggak terlalu disiplin, sering tinggalnya. Berarti kita punya hutang sholat yang lumayan banyak. Sehingga sering-seringlah setelah sholat wajib tambahkan sholat wajib dengan niat qadha. Karena harus dibayar. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan cukup taubat, tapi saya cenderung kepada pendapat nggak cukup taubat, harus bayar. Khususnya sholat dan puasa, karena itu adalah hutang kita kepada Allah, bayar. Sering-sering aja. Misalnya kalau lagi nggak sibuk ya, habis sholat isya lagi, habis sholat maghrib lagi. Tapi niatkan kok qadha. Kalau misalnya lagi sibuk nggak sempat nggak apa-apa, nanti pas sempat besoknya sholat lagi. Harus maghrib dengan maghrib, isya dengan isya, nggak juga. Isya qadha maghrib boleh. Karena kalau qadha udah nggak ada lagi waktunya, nggak ngikutin waktu yang 5, bebas kapan aja selama bukan waktu yang dilarang sholat. Itu kesimpulan dari fatwa ulama Al-Azhar tentang mengqadha sholat dan mengqadha puasa. Kalau yang pertama, saya justru ngelihat dari angle yang kebalik, Fahri. Kalau kita sebagian besar ngerasa gini, kenapa ya sejak saya berhijrah saya banyak dapat masalah. Setelah hijrah kerjaan bermasalah, saya kehilangan orang tua, saya dapat ujian ini, saya dapat ujian itu. Seolah-olah kita dapat masalah gara-gara hijrah. Itu angle umumnya orang. Tapi saya punya pandangan justru dibalik. Bukankah masalah kita itu ketetapan Allah? Dan Allah tahu, misalnya Fahri hijrahnya 2024 awal. Terus 2024 pertengahan ada masalah dalam hidup Fahri. Lalu Fahri menyimpulkan, ini gara-gara saya hijrah nih. Enggak, sebaliknya. Allah tahu Fahri bakal dapat masalah di 2024 pertengahan.
supaya menyiapkan mental Fahri, Allah kasih hidayah dan Fahri hijrah 6 bulan sebelumnya. Sehingga ketika ada masalah, Fahri dalam situasi udah berhijrah, udah kenal Allah, udah tahu sholat, udah tahu doa, udah tahu istighfar. Kalau enggak, Fahri bakal patah. Kalau enggak, Fahri bakal nyerah gitu. Kalau enggak, Fahri bakal cari tower, naik, turun lagi ketinggian. Artinya Allah udah nyiapin kita dengan mental lewat hijrah kita, lewat taubat kita sebelum kita dapat masalah. Kenapa kita malah menuduh masalah itu datang setelah kita berhijrah? Kenapa kita nggak membalikannya dengan mengatakan saya dihijrahkan Allah sebelum saya menghadapi masalah? Karena hijrah nggak hijrahnya kita tetap akan mengalami masalah itu karena itu takdir Allah. Siapa bilang kalau kita nggak hijrah masalahnya nggak akan terjadi? Ketika Fahri memutuskan misalnya sebelumnya nggak hijrah, tetap Fahri akan mengalami masalah itu. Bedanya dulu kalau sekarang Fahri mengalaminya dalam keadaan udah dekat sama Allah, jadi lebih kuat mentalnya. Seandainya enggak, Fahri akan menghadapi masalah itu dengan keadaan gampang berputus asa dan berkeluh kesah. Jadi dibalik angle-nya, sehingga yang muncul nanti malah rasa syukur, ya Allah makasih ya, Allah udah nyiapin aku duluan sebelum masalah ini terjadi. Kalau enggak aku nggak kebayang bakal kayak gimana, nggak akan kuat kayaknya. Kalau sekarang aku agak-agak kuat walaupun tetap menangis, walaupun tetap mengeluh, tapi nggak putus asa ya Allah. Justru bersyukur. Karena Allah udah siapin kita duluan sebelum kita dapetin masalah itu. Bukan kenapa ya sejak saya sholat malah dapat masalah. Enggak. Kalau kamu nggak sholat, kayaknya masalah itu berat banget kamu hadapin. Kamu nggak akan kuat.